Cerita berlatar di planet Somaris. Perkenalkan, dia adalah Bang Danmils. Ini putrinya, dan ini adalah istrinya. Cerita akan berfokus pada Danmils yang merupakan seorang pilot dan juga seorang astronot, guys. Kisah berawal ketika istrinya Danmils meminta dirinya untuk melakukan ekspedisi ke luar angkasa dan meminta bayaran 2 kali lipat sebab putrinya memerlukan uang untuk biaya operasi paru-parunya. Danmils melakukan misi tersebut tak lain hanya demi uang untuk biaya kesembuhan putrinya. Jadi berangkatlah Danmils mengendarai pesawat luar angkasa yang sangat-sangat canggih bersama rekan-rekan astronot lainnya. Tiba-tiba ada batu meteor yang menabrak pesawatnya. Hal itu membuat Danmils terbangun, lalu melakukan pendaratan darurat atas instruksi dari asisten pesawat canggih yang mampu menganalisa sebuah kejadian. Terbangunlah Danmils di sebuah tempat, entah di mana ia berada. Ia menemukan rekan-rekan yang lainnya telah tewas akibat kecelakaan yang dialaminya. Kemudian, kembalilah ia ke pesawat guna mencari bantuan dan memperbaiki apapun yang bisa diperbaiki. Entah apa tujuan Danmils dan rekan-rekan melakukan ekspedisi ini. Danmils kebingungan apa yang harus dilakukannya. Ia mondar-mandir keluar masuk pesawat, memikirkan apa yang harus dilakukan, berada di mana saya saat ini. Karena semua fungsi sistem canggih di dalam pesawat mengalami kerusakan, kecuali sistem radarnya. Beberapa saat kemudian, notifikasi radar mendeteksi bahwa ada kehidupan dan pesawat lain yang jatuh sama sepertinya. Danmils menemukan pesawat tersebut dan orang yang terdeteksi tadi ternyata seorang wanita. Wanita tersebut adalah astronot yang sama seperti Danmils. Pesawat itu terjatuh karena kecelakaan. Entah berapa lama wanita tersebut terjatuh. Karena saat ditemukan, ia berada dalam mesin tidur atau biasa dikenal dengan hypersleep. Dan inilah 65 juta tahun sebelumnya. Banjur. Danmils membawa wanita itu ke dalam pesawat dan merawatnya. Kemudian, keluarlah Danmils untuk mencari tahu di mana ia berada. Tiba-tiba, ia diserang seekor dinosaurus kecil. Ia terkejut dan langsung membunuhnya. Danmils pun menyadari sesuatu, bahwa kemungkinan dirinya berada di planet lain yang sudah lama punah. Dan ia menyadari mungkin karena kecelakaan pesawat tersebut dirinya berada jauh dari peradaban. Ini karena tidak ada kehidupan manusia dan mengalami kemunduran waktu atau pergeseran dimensi. Kalau yang kita tahu, mungkin ini adalah planet bumi pada zaman dinosaurus, guys. Entah Danmils tahu atau tidak. Lanjut. Kemudian, Danmils memergoki wanita yang ditolong tersebut akan melarikan diri. Lalu, tiba-tiba, ia hampir saja ketahuan oleh dinosaurus besar. Alhasil, mereka pun langsung kembali ke dalam pesawat untuk berlindung. Danmils akhirnya mencari tahu siapa wanita tersebut dan dari mana dia berasal. Ternyata wanita tersebut adalah seorang anak kecil, guys. Dan bukan astronot yang ikut dalam pesawat bersama orang tuanya. Naasnya, kedua orang tuanya telah wafat dalam kecelakaan pesawat yang ditumpanginya. Gadis ini bernama Koa, bukan koala. Oke, ia pun melaporkan hal tersebut kepada sistem AI-nya. Keren kan bahasa Inggris saya, AI atau kecerdasan buatan. Guna menyimpan data atas apa yang ditemukannya. Mereka mulai menyusun strategi akan kemana mereka pergi dan menyiapkan segala yang diperlukannya.
Berangkatlah mereka untuk mencari pesawat yang masih aktif yang terdeteksi berada di atas gunung, dan itu adalah satu-satunya harapan dari Dan Mills untuk bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya, istrinya, dan anak tercintanya. Antara Dan Mill dan Koa, keduanya terlihat sulit untuk berkomunikasi dikarenakan mereka berasal dari kedua daerah yang berbeda, namun masih dalam satu angkatan. Ya, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, tentu kedua bahasa tersebut sangat berbeda sekali. Kalau Indonesia, aduh, aduh, sakit. Kalau bahasa Jepang, yamete, yamete. Lanjut. Di dalam perjalanan, Koa mencoba untuk berinteraksi dengan Danmil. Akan tetapi, Danmil meresponnya dengan sangat baik. Layaknya ia bermain bersama dengan putrinya. Tiba-tiba, hampir saja mereka menjadi incaran para dinosaurus kecil. Setelah mereka membantu dinosaurus herbivora kecil yang tersangkut dalam lumpur lengket. Kemudian, Danmil pun memanjat pohon untuk mencari sinyal dan mencari tahu masih berapa jauh lagi tempat yang akan mereka tuju tersebut. Tiba-tiba, seekor semut besar menempel di tangannya. Dan itu membuat Danmil terkejut, lantas terjatuh, dan membuat pundak kanannya tergeser. Disusul dengan kedatangan para dinosaurus predator binti T-Rex. Untunglah Koa mengerti akan luka pada Danmil dan menginjak lengan Danmil untuk memperbaiki pergeseran tulang akibat Danmil terjatuh. Cerdas sekali Koa ini. Danmil pun dengan segera melakukan perlawanan dan menyuruh Koa untuk lari. Hampir saja Koa menjadi santapan predator itu. Untung saja Danmil dengan cepat menembak predator itu, namun meleset, dan itu membuat predator itu lari ketakutan terbirit-birit ngabret kecirit-cirit. Malam hari pun tiba. Mereka memasuki sebuah gua untuk beristirahat dan berlindung dari para predator. Sebelum tidur, Danmil menyiapkan sebuah alat pendeteksi bahaya dan memperlihatkan hologram putrinya untuk membuat dirinya semakin bersemangat untuk tetap hidup. Tiba-tiba, di tengah tidurnya, alat mendeteksi bahaya itu memancarkan lampu merah, tanda ada bahaya mendekat. Danmil pun terbangun dan mengecek bahaya apa yang menghampirinya. Ternyata ada serangga yang masuk ke dalam mulut Koa, dibarengi dengan adanya suara di dalam lubang kecil gua itu, dan juga kedatangan sosok T-Rex yang secara tiba-tiba bikin jam scare. Ini mah asli bahaya yang komplit, bukan? Seperti tunjangan para DPR di negeri Wakanda. Mereka dengan bergegas melawan T-Rex dan masuk ke dalam lubang kecil, yang mana tadi ada suara hewan buas. Bahaya demi bahaya terus saja mengincar mereka karena disuruh sutradara. Untung saja dengan membawa alat-alat dan senjata canggihnya, dan Mills masih saja selamat. Juga disuruh sutradara. Alhasil, Danmil pun menemukan lubang kecil untuk mereka keluar dari goa itu. Akan tetapi, ya, mereka pun terpisah akibat ada guncangan di dalam gua yang membuat batu-batu dalam gua runtuh dan memisahkan mereka. Koa pun mencoba untuk keluar dan dengan berhati-hati berjalan, waspada akan bahaya yang ada di sekitar.
Akhirnya, Dan Mills pun berhasil keluar dari goa itu dan mencari keberadaan Koa. Terdengar ada suara teriakan dari Koa, dan Mil pun berlari dengan kencang. Akan tetapi, ia terjebak dalam lumpur hisap, dan ia pun berteriak nama Koa, bukan saya atau kamu. Koa yang sedang dikejar predator kecil pun dengan cerdasnya berlari dan menjebaknya dalam pohon, lalu membeledoskannya. Kembali ke Dan Mills. Apakah Dan Mills akan selamat? Ya, Koa pun datang tepat pada waktunya sebelum Dan Mills benar-benar wafat kehabisan ambekan. Dan ia sangat-sangat berterima kasih kepada Koa karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan Mills memberitahukan bahwa di tempat mereka sekarang ini di sini akan terjatuh sebuah asteroid besar dalam waktu beberapa jam lagi dan tepat menuju ke arahnya. Sampailah mereka ke sebuah pesawat yang mereka cari. Syukur alhamdulillah, bagian pilot pesawat tersebut masih berfungsi dengan sangat baik dan hanya bisa meluncur sekali saja sesuai titik koordinat yang akan mereka tuju, yaitu planet Somaris. Koa pun keluar dari pesawat untuk mencari keluarganya yang dianggapnya masih ada, dan Mil mencoba mendekat dan menenangkannya bahwa masih ada dirinya, istrinya, dan anaknya yang akan hidup bersama Koa dan menemaninya. Mom. I'm sorry. Her, she was mad at me. Mereka pun bersiap-siap dan tiba-tiba bagian pesawat tersebut terkena asteroid kecil yang itu menandakan bahwa asteroid yang besar akan tiba sebentar lagi. Mereka pun terjatuh dan pingsan dalam beberapa saat. Tentu saja bukan film namanya jika tidak ada adegan berbahayanya ya. Dan lagi-lagi bahaya terus mengincar mereka. Dengan kedatangan rombongan T-Rex lapar yang mendekati mereka, T-Rex itu mencoba merusak bagian-bagian depan pesawat. Alhasil, Dan Mills kembali sadar dan langsung keluar dari dalam pesawat untuk mengambil senjata yang terlempar keluar. Akan tetapi, baterai senjata canggih tersebut habis dan Mil segera bersembunyi untuk mengaktifkan mode darurat. Dan dengan cerdasnya, Koa menggunakan hologram untuk memancing T-Rex itu. Lalu Danmil dengan segera menembaki kedua T-Rex itu dengan sisa-sisa baterai di pistolnya. Namun, bahaya masih belum selesai sampai situ. Yang ternyata, T-Rex itu adalah 3 bersaudara kembar atau tri sekawan. Yang mana melihat kedua saudaranya telah wafat, membuat T-Rex itu marah dan mengejar Danmil dengan sangat-sangat semangat dan membabi-babi-babi. Danmil dengan cerdas membawa T-Rex tersebut ke semburan asam yang ada di tengah padang. Dan ternyata semburan pertama tersebut tidak membuat T-Rex itu meleleh. Dan detik-detik Dan Mills akan dimangsa T-Rex. Dan tak ada cara lagi Dan Mills harus melakukan apa. Lagi-lagi Koa datang tepat pada waktunya. Ia menusuk mata T-Rex itu dengan batangan pohon runcing yang telah ia siapkan ketika sebelumnya terpisah dari Danmil. Akhirnya, mereka pun selamat dari serangan beruntun para dinosaurus tersebut dengan waktu yang sangat sedikit sebelum asteroid besar menghancurkan tempat itu, dan mereka tidak akan selamat. Dan Mills dan Koa dengan segera kembali ke pesawat untuk melakukan peluncuran. Akhirnya,
mereka bisa bernafas dengan sangat-sangat lega dan bisa kembali ke planet asalnya, tuh planet Somaris. Film pun akhirnya momat. Jadi menurut pendapat saya tentang film ini, kemungkinan dalam film ini bumi telah hancur guys. Dan mereka, para manusia modern telah pindah ke planet yang baru, yaitu Somaris. Sehingga para manusia modern itu tidak tahu bahwa dulunya para manusia itu adalah tinggal di bumi, bukan di Somaris. Jadi, Danmil kebingungan sedang di mana ia berada. Sudah terjawab guys. Kenapa Danmil kebingungan? Yang ternyata ia tidak mengetahui bahwa itu adalah di bumi. Dan entah Danmil dan Koa apakah mereka berhasil selamat ke planet Somaris, tidak dijelaskan di akhir filmnya. Terima kasih telah bergabung dalam channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan salam para manusia kapuk yang hobinya rebahan dan cece. Terima kasih. Bye bye.